Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke kebun. Bab 593. Itu tidak layak. Melihat tingkah Ye Guan, semua orang di ruangan itu tercengang. Brengsek, apakah kamu begitu tangguh? Itu keluarga Wang? Keturunan dewa? Apakah kamu begitu tangguh? Setelah keterkejutan itu, lebih banyak orang yang kagum. Sangat berbakat, bukankah kamu bilang kamu akan meniduriku setelah aku meninggalkan seminari? Aku akan keluar sekarang, datang dan persetan denganku. Pria sejati, kesan baik beberapa siswa terhadap Ye Guan segera meningkat secara signifikan. Bagaimanapun, Ye Guan adalah seorang siswa seminari saat ini dan berada di kamp yang sama dengan mereka. Ketika banyak siswi memandang Ye Guan saat ini, ada sesuatu yang lain di mata mereka. Sangat mendominasi, tentu saja beberapa siswa menggelengkan kepala. Di samping penanam pedang wanita sarung dari sekte masa depan, seorang pemuda mencibir, "Bodoh, keluarga Wang ini adalah keturunan para dewa dan memiliki warisan yang dalam." Alih-alih tangguh, tidak diragukan lagi itu adalah perilaku bodoh. Jika saya adalah dia, saya akan memilih untuk menanggung momen kemarahan. Untuk sementara menghindari keluarga Wang untuk mempersiapkan masa depan. Setelah mengatakan itu, dia menatap wanita bersarung di sebelahnya dengan tenang. Wanita bersarung tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan matanya tertuju pada Ye Guan di kejauhan. Melihat wanita bersarung itu tidak merespon, pemuda itu mengerutkan keningnya, lalu berkata, "Jika aku jadi Ye Guan, aku tidak hanya akan bersabar, tapi juga tunduk. Semua orang bisa mundur." Wanita bersarung itu tiba-tiba menoleh ke arah anak laki-laki itu, "Cepat pergi dariku." Ekspresi pemuda itu membeku. Di kejauhan, tindakan Ye Guan mengejutkan para uskup di kedua sisi. Jelas, mereka berdua tidak menyangka Ye Guan sekuat itu. Wajah uskup Zuo menjadi gelap, muda, energi, dan ceroboh. Uskup kanan punya pandangan berbeda. Kalau anak muda tidak energik, tetap disebut anak muda. Uskup Zuo menghela nafas dengan suara rendah. Dengan melakukan ini, dia telah memaksa dirinya dan keluarga Wang menemui jalan buntu. Sekarang, kedua belah pihak tidak punya jalan keluar. Uskup kanan berkata dengan tenang, jika dia tidak melakukan ini, apakah keluarga Wang akan melepaskannya? Uskup Zuo tetap diam. Di sisi lain, pria berkemeja putih tidak bisa menahan tawa ketika melihat tingkah Ye Guan. Dia kini menganggap pemuda ini semakin menarik. Ini benar-benar sesuai dengan keinginannya. Di langit, Wang Lan menatap Ye Guan. Saya harus mengatakan bahwa dia sedikit terkejut. Dia tersenyum lembut dan kemudian berkata, "Beraninya kamu menjadi keluarga keturunan dewa yang kuat. Tapi konsekuensinya akan kamu derita selanjutnya. Apakah kamu?" Ye Guan tiba-tiba menyela Wang Lan. "Jangan bicara omong kosong. Aku memintamu untuk memukulku sampai mati." "Wow, terjadi keributan di lapangan. Tolong pukul aku sampai mati." Sangat ganas. Di samping wanita bersarung, pemuda itu mencibir, "Bodoh, perilaku seperti itu hanya akan membuat marah keluarga Wang. Kalau itu aku." Wanita bersarung itu tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang. Bang, tubuh anak laki-laki itu langsung dipotong-potong oleh pedang ini. Remaja, wanita bersarung itu menatap dingin ke arah anak laki-laki yang hanya tersisa jiwanya. "Aku benar-benar tidak tertarik padamu. Tolong jangan pamer di hadapanku, atau aku akan menghajarmu sampai mati, kan? Memahami?" Remaja, wanita bersarung mengabaikan anak laki-laki itu dan menoleh ke arah Ye Guan dari kejauhan. Dia memegang pedang erat-erat di tangan kanannya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. "Tianji." Ketika Wang Lan mendengar kata-kata Ye Guan, dia tertawa dengan marah. "Oke, bagus sekali." Setelah itu, dia berhenti berbicara omong kosong, gemetar, dan langsung meninju Ye Guan. Alam Kaisar. Dengan pukulan ini, dunia meledak.
Menghadapi pukulan Wang Lan, Ye Guan maju bukannya mundur dan menusuk ke depan dengan pedangnya. Dia masih tidak menggunakan kekuatan garis keturunan atau keterampilan pedangnya. Itu hanya pedang biasa, tapi dengan pedang ini, dia menggunakan niat pedang baru yang tak terkalahkan. Pedang itu keluar dengan tenang, seperti angin sepoi-sepoi bertiup di wajah. Bang, di bawah pandangan semua orang, Wang Lan langsung ditebas ribuan kaki jauhnya oleh pedang Ye Guan. Begitu Wang Lan berhenti, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis dengan pedangnya. Mata Wang Lan tiba-tiba menyusut. Dia tidak berani tegar lagi, karena dia menemukan lengan kanannya sudah retak. Jika dia tegar lagi, tangan ini harus dinonaktifkan. Sebuah perisai cahaya hitam tiba-tiba menghalanginya. Pedang itu tiba, bang, perisai cahaya bergetar hebat, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Dan Ye Guan menebasnya lagi dengan satu pedang. Bang, perisai cahaya tiba-tiba hancur, berubah menjadi pecahan energi yang tak terhitung jumlahnya dan tergagap ke sekeliling. Tapi saat ini, Wang Lan sudah mundur 10.000 kaki jauhnya, menjaga jarak dari Ye Guan. Wang Lan memandang Ye Guan yang berdiri di kejauhan sambil memegang pedang, matanya penuh ketakutan. Kekuatanmu. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Guan datang lagi dengan pedangnya. Pedang ini lebih cepat dari sebelumnya, tiba dalam sekejap mata. Wang Lan merasa ngeri. Dia membungkukkan tubuhnya dan mengepalkan tangannya. Nafas yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti air pasang maju dengan seluruh kekuatannya. Pukul dengan seluruh kekuatanmu. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain memukul dengan seluruh kekuatannya. Kemenangan mengarah pada kelangsungan hidup, kalahkan atau mati. Bang, di mata semua orang, secercah cahaya tinju pecah, dan Wang Lan langsung terlempar. Saat dia terbang, tubuhnya meledak inci demi inci, dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Melihat pemandangan ini, semua orang tampak terharu. Meskipun Wang Lan ini hanya berada di alam kaisar, dia sudah terkenal sejak lama dan memiliki dasar yang sangat dalam. Namun, tubuhnya dipotong-potong oleh dua pedang Ye Guan. Terlebih lagi, Ye Guan tidak menggunakan skill pedang apapun dengan kedua pedang ini. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Dalam sekejap, cahaya pedang menyambar di depan Wang Lan. Berhenti. Pada saat ini, Uskup Zuo tiba-tiba berdiri di depan Wang Lan. Ye Guan mengerutkan kening. Uskup Zuo berkata dengan suara yang dalam, Ye Guan, kamu harus berpikir jernih. Jika kamu membunuhnya, kamu akan benar-benar mati selamanya. Ye Guan bertanya, jika aku tidak membunuhnya, apakah dia dan keluarga Wangnya akan melepaskanku? Uskup Zuo terdiam. Ye Guan terkekeh, menjentikan pergelangan tangannya, dan pedang di tangannya melewati Uskup Zuo, lalu menghilang di antara alis Wang Lan. Ledakan, Wang Lan menatap ke tempatnya, tidak bisa bergerak lagi. Wang Lan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi saat berikutnya, pedang di tubuhnya bergetar hebat, dan kemudian menghancurkan jiwanya. Setelah membunuh Wang Lan dengan satu pedang, Ye Guan berbalik dan menatap Wang Yun yang sudah tertegun di kejauhan. Saat dia melihat Ye Guan menatapnya, wajah Wang Yun tiba-tiba berubah drastis, dan dia berbalik untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba muncul. Pedang itu terbang melintasi lapangan. Tertawa, begitu Wang Yun melarikan diri, sebuah pedang menusuk tubuhnya. Ledakan, tubuh fisik dan jiwa Wang Yun hancur pada saat bersamaan. Mati lagi, ada keheningan di lapangan. Ye Guan membunuh dua orang berturut-turut. Semua orang mengerti bahwa Ye Guan dan keluarga Wang benar-benar telah membentuk perseteruan yang mematikan kali ini. Uskup kanan melirik Ye Guan dan mendesah dengan suara rendah. Dia tahu kali ini, Ye Guan dan keluarga Wang tidak punya ruang untuk perubahan. Berjuang sampai mati,
karena keluarga Wang pasti tidak akan menyerah. Dan dengan cara ini, seminari, Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah uskup di kiri dan kanannya. Dua senior, masalah ini adalah dendam pribadi antara saya dan keluarga Wang. Agar tidak menyeret seminari, saya, Ye Guan, akan mundur dari seminari dari sekarang. Keluar dari seminari, begitu pernyataan ini keluar, terjadi keributan di tempat tersebut. Semua orang terkejut, lalu melihat ke arah uskup di kiri dan kanan. Para uskup di kiri dan kanan terdiam, karena jika Ye Guan tidak diperbolehkan mundur dari seminari, berarti seminari harus berjuang keras dengan keluarga Wang, atau bahkan langsung berperang. Seminari tidak takut dengan keluarga Wang, tetapi keluarga Wang juga tidak takut dengan seminari. Langsung memulai perang, hubungan ini terlalu besar. Bahkan setara dengan mempertaruhkan nasib negara secara langsung. Untuk tampilan daun, uskup kanan melirik ke arah Ye Guan dan hendak berbicara ketika uskup kiri tiba-tiba berkata, "Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita putuskan." Apa yang hendak dikatakan oleh uskup yang tepat tiba-tiba menelannya kembali. Ya, hal ini bukan lagi sesuatu yang dapat diputuskan oleh kedua uskup. Anda perlu meminta izin kepada dekan. Saat ini, Ye Guan hendak pergi. Melihat ini, uskup kanan buru-buru berkata, "Tunggu." Ye Guan memandang uskup kanan, dan uskup kanan berkata dengan sungguh-sungguh, "Ye Guan, masalah ini sangat penting dan bukan lagi sesuatu yang bisa kita putuskan. Oleh karena itu, kita perlu meminta instruksi dari dekan." Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, tidak perlu." Gunakan, uskup kanan menatap Ye Guan, "Tunggu sebentar, setengah jam, seperempat jam." Melihat mata tegas uskup kanan, Ye Dian mengangguk, "Oke." Uskup kanan dan uskup kiri berbalik dengan cepat, lalu membungkuk dalam-dalam ke patung Senyi di bawah. Lalu mereka berdua melafalkan mantra kuno dalam hati pada saat yang bersamaan. Berkomunikasi dengan dekan itu, semua orang memandangi kedua uskup itu. Setelah sekian lama, kedua uskup itu tidak mengetahui informasi apa yang mereka peroleh, dan wajah mereka tiba-tiba menjadi jelek. Melihat pemandangan ini, beberapa siswa di sekitarnya tiba-tiba menghela nafas dengan suara pelan. Ye Guan tersenyum, berbalik dan pergi. Pada saat ini, uskup kanan tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dia memandang Ye Guan dan berkata, "Maaf." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa." Dia tidak pernah menaruh harapannya pada orang lain, sehingga dia tidak akan kecewa. Uskup kanan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Pergi ke gua ilahi." Ye Guan sedikit bingung. Senyi Dongtian, uskup kanan mengangguk, "Ya, itu adalah tempat kelahiran Sen Yixiangshen. Di sana, ada batasan tertinggi yang ditinggalkan oleh Sen Yixiangshen. Semakin kuat orang pergi ke sana, semakin banyak budidaya mereka yang akan ditekan. Itu menguntungkan Anda untuk pergi di sana." Setelah berbicara, dia membuka telapak tangannya dan sebuah gulungan melayang di depan Ye Guan. "Ini petanya." Ye Guan tidak menolak. Dia menyimpan peta itu dan berkata, "Terima kasih banyak." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, uskup kanan tiba-tiba bertanya, "Mengapa Anda tidak bertanya kepada dekan mengapa dia memilih untuk menyerah pada Anda?" Ye Guan tidak menoleh ke belakang, "Tidak perlu." Mendengar ini, uskup kanan tersenyum pahit. Mengapa dekan menolak? Karena dekan dan dewa keluarga Wang saling kenal. Pada level itu, yang disebut monster jenius tidak lagi penting. Mereka tidak akan menjadikan musuh dewa demi apa yang disebut monster jenius. Karena itu tidak sepadan. Bab 594, saya tidak tahu bayi siapa itu. Ye Guan pergi, tidak ada yang tinggal. Semua orang tahu bahwa seminari telah menyerah pada Ye Guan. Untuk sesaat,
Semua orang tidak bisa menahan perasaan sedih atas kematian kelinci dan rubah. Karena pada awalnya mereka mengira seminari pasti akan menyelamatkan Ye Guan. Bagaimanapun, ini bukan kesalahan Ye Guan, tapi kesalahan keluarga Wang. Terlebih lagi, Ye Guan berasal dari seminari dan merupakan seorang jenius sejati dengan masa depan yang tidak terbatas. Namun, tidak ada siswa yang menyangka seminari akan menyerah pada Ye Guan. Apakah para siswa seminari pun menyerah? Belum lagi mereka. Setelah membaca ini, rasa sedih di hati seluruh siswa semakin kuat. Namun, tidak ada yang berdiri dan mengatakan sepatah kata pun untuk Ye Guan. Itu bukan urusan mereka dan tidak melibatkan kepentingan mereka saat ini. Sisi lain, wajah para uskup di kiri dan kanan juga sedikit jelek. Bahkan, mereka juga mengira dekan akan melindungi Ye Guan. Apa yang tidak mereka duga adalah dekan mengenal dan berteman dengan dewa keluarga Wang. Menyinggung dewa untuk Ye Guan, ini jelas tidak bijaksana. Bagaimanapun, betapapun jahatnya seorang jenius, dia tidak bisa sepenting dewa. Uskup kanan menghela nafas dengan suara rendah, sayang sekali. Bakat yang ditunjukkan Ye Guan benar-benar menakutkan. Pada waktunya, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Tapi jika dia menyerah sekarang, cintanya padanya akan terputus sepenuhnya. Uskup Zuo menggelengkan kepalanya sedikit. Kami telah mencoba yang terbaik. Bagaimanapun, setelah kehilangan satu Ye Guan, kami masih memiliki 3 monster super, terutama Yang Xuan dan Ye Qinger. Bakat dan kekuatan mereka masih lebih tinggi dari Ye Guan. Oleh karena itu, tidak ada rasa kasihan, katamu. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah dewa tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Pria tua berjubah dewa itu berkata dengan suara gemetar, dua uskup, Yang Xuan dan Ye Qinger meletakkan tanda kayu dari jubah dewa tersebut, seminari dan pergi. Apa? Kedua uskup itu langsung terkejut. Lalu keduanya menghilang dari tempatnya pada saat bersamaan. Di langit berbintang, Yang Xuan dan Ye Qinger berjalan perlahan. Jauh di depan mereka adalah Ye Guan, tapi saat ini, Ye Guan tidak memperhatikan mereka. Keduanya hanya mengikuti Ye Guan dalam diam. Pada saat ini, ruang dan waktu di depan kedua orang itu tiba-tiba sedikit bergetar. Lalu kedua orang itu berlari keluar. Itu adalah uskup yang tepat. Melihat para uskup di kiri dan kanan, Yang Xuan sedikit mengernyit. Uskup Zuo berkata dengan tergesa-gesa, "Mengapa Anda melakukan ini?" Tentu saja mereka cemas. Ye Guan telah meninggalkan seminari. Jika keduanya juga meninggalkan seminari, maka hanya akan ada satu seminaris yang tersisa di seminari. Hanya satu orang yang tersisa. Dalam pertempuran kemanusiaan yang akan datang, apa yang akan dilakukan seminari untuk bersaing dengan dunia kejahatan, 5 keluarga besar, dan kekuatan lainnya? Tahukah Anda, sebelum Mo Yao Yao datang ke seminari, dia sudah menyatakan bahwa dia akan berpartisipasi atas nama keluarga Mo di masa depan. Yang Xuan melirik mereka berdua, lalu berkata dengan tenang, "Apakah ada yang salah?" Uskup Zuo tersenyum pahit. "Baiklah, mengapa Anda tiba-tiba ingin meninggalkan seminari? Apakah kami mengabaikan sesuatu?" Yang Xuan mengangguk. "Ya, 2 orang." Ye Qinger menatap mereka berdua dan tidak berkata apa-apa. Uskup Zuo ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tetapi karena masalah Ye Guan?" Yang Xuan berpikir sejenak, lalu berkata, "Saya tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan kalian berdua. Jadi saya tidak memikirkan kalian berdua. Tetapi kami tidak ingin tinggal di seminari ini lagi. Itu saja." Karena itu, dia menarik Ye Qinger dan hendak pergi. Saat ini, Uskup Zuo berkata dengan cepat, "Tunggu, tunggu." Yang Xuan mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Uskup Zuo berkata dengan suara yang dalam, "Yang Xuan, selama Anda bersedia tinggal di seminari, Anda dapat membuat persyaratan apapun yang Anda inginkan."
Uskup kanan juga mengangguk cepat. Sebutkan saja, jangan ragu untuk menyebutkannya. Yang Xuan berkata dengan tenang, pergi dan undang pemuda itu kembali. Mendengar ini, ekspresi para uskup kiri dan kanan membeku. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan menarik Ye Qinger menjauh. Melihat pemandangan ini, para uskup di kiri dan kanan tampak getir. Tidak perlu lagi tinggal, jika Anda tinggal lebih lama lagi, Anda benar-benar mempermalukan diri sendiri. Tentu saja, alasan yang lebih besar adalah mereka tahu bahwa meskipun mereka tetap tinggal, kedua orang ini tidak akan berubah pikiran. Uskup yang tepat sepertinya sudah kehilangan akal, ini kerugian besar. Uskup Zuo mendesah dengan suara rendah, sungguh kerugian yang besar. Awalnya mereka cukup senang kali ini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun seminari menerima 5 seminaris. Namun, kali ini tersisa 4 orang lagi, yang tersisa belum dari seminari, dan cepat atau lambat dia akan kembali ke keluarga Mo. Dengan kata lain, tidak ada seorang pun yang tersisa di seminari. Uskup kanan tiba-tiba berkata dengan lembut, saya adalah leluhur keluarga raja. Uskup Zuo berkata tanpa ekspresi, bersama. Sisi lain, di langit berbintang, Ye Guan sedang berjalan dengan pedangnya. Tujuan perjalanannya adalah Gua Ilahi. Dia tidak terlalu takut pada keluarga Wang. Dengan kekuatannya saat ini, selama seluruh keluarga Wang tidak datang untuk membunuhnya, dia tidak takut, apalagi dia masih memiliki Yean, Ao Qian, Mu Yuan dan orang kuat lainnya di tubuhnya. Namun, dia butuh waktu sekarang, meskipun dia dikalahkan dalam pertarungan sebelumnya dengan pria berkemeja putih, dia mendapatkan banyak hal, terutama dalam hal niat pedang. Sayang sekali saya tidak menanyakan nama orang lain. Ye Guan menghela nafas dalam hatinya, sungguh disayangkan. Saat ini, Ye An tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Ye Guan. Dia melirik ke arah Ye Guan dan berkata, meninggalkan seminari. Ye Guan mengangguk, aku tidak memberitahumu, bukankah kamu marah? Ye An menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum dan berkata, kakak, kamu tidak akan marah. Bagaimanapun, darah kami lebih kental dari air. Kami berbagi berkah dan berbagi kesulitan. Ye An meliriknya, berhentilah bersikap fasih, mari kita bandingkan nadanya. Ye Guan sedikit bingung, sparring, Ye An mengangguk, bukankah kamu baru saja meningkatkan ilmu pedangmu, tepat pada waktunya. Aku juga meningkat. Ayo, mari belajar satu sama lain. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya tombak dan menghilang di tempat, langsung menusuk Ye Guan. Tembakan ini sangat cepat, akurat dan kejam. Melihat wanita tua ini serius, Ye Guan tidak berani gegabah, dan langsung membunuhnya dengan pedang. Bang, tak lama kemudian, suara benturan emas dan besi terdengar di langit berbintang yang sunyi. Di sisi lain, Yang Xuan dan Ye Qinger diam-diam memandangi dua orang yang bertarung di kejauhan. Yang Xuan memiliki senyuman tipis di wajahnya di depannya. Dia menoleh untuk melihat wanita dengan rok polos, yang berkedip dan tidak berkata apa-apa. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu bahwa Qinger di sampingnya mengetahui banyak pertanyaannya, tetapi dia juga mengerti bahwa jika dia bertanya sekarang, Qinger pasti tidak akan memberitahu mereka. Tapi dia tahu jika dia memaksa Qinger, Qinger akan tetap mengatakannya. Tapi dia tidak menginginkan itu. Jika dia ingin mengatakannya, dia akan mengatakannya. Jika dia tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu selama dia menyukainya. Di kejauhan, pertarungan antara dua bersaudara itu terus berlanjut. Ye Guan masih tidak menggunakan keterampilan pedangnya atau kekuatan garis keturunannya, dia hanya mengayunkan pedangnya. Namun, lawannya Ye An tidak lebih lemah darinya dalam hal kekuatan, dan dia tidak menggunakan keterampilan tombak atau kekuatan garis keturunan apapun,
tusukan dan tusukannya sangat sederhana, tanpa lonceng dan peluit. Bang, pada saat ini, kedua bersaudara itu mundur pada saat yang sama. Setelah mundur beberapa ratus kaki, mereka berhenti. Begitu mereka berhenti, Yean menstabilkan tubuhnya, lalu menendang kaki kanannya dengan keras, mengangkat tangannya ke depan dan menghadap ke kejauhan. Tampilan daunnya sangat mudah. Tertawa, tombak itu menembus lapangan seperti guntur, dan waktu serta ruang terkoyak seketika. Di kejauhan, Ye Guan tampak tenang. Saat tombak menghampirinya, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menusuk ke depan dengan ringan. Bang, tombak itu langsung ditusuk di tempatnya oleh pedang Ye Guan. Namun saat berikutnya, Yean tiba-tiba muncul di atasnya, lalu membanting kakinya ke arah Ye Guan. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, merentangkan tangan kirinya, dan pedang terangkat dari telapak tangannya untuk menyambut tendangan Yean. Bang, ruang di sekitar Ye Guan hancur, dan pada saat ini, Yean tiba-tiba memegang tombak dan menyapukannya ke seluruh tempat. Ye Guan memblokir pedang horizontal itu. Bang, sepotong cahaya pedang hancur, dan Ye Guan terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, Yean datang untuk membunuhnya lagi. Ye Guan menikam berulang kali dengan pedangnya dan mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Tertindas, melihat pemandangan ini, kilatan kejutan tiba-tiba muncul di mata Yang Xuan dari kejauhan. Kekuatan gadis kecil ini. Sebelum dia selesai berbicara, niat pedang yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Guan di kejauhan. Niat pedang yang tak terkalahkan, ledakan, dengan munculnya niat pedang ini, Yean, yang telah menekan Ye Guan di kejauhan, langsung terlempar. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melangkah maju dan menebas Yean dengan pedang satu demi satu mengandung niat pedang menakutkan yang tak terkalahkan. Situasinya terbalik, kali ini, Ye Guan lah yang menekan Yean. Dengan cara ini, kedua bersaudara itu bertarung bolak-balik selama puluhan ribu ronde, dan medan bintang mati di sekitarnya dihancurkan oleh mereka. Diam-diam, Yang Xuan memandangi dua bersaudara yang berkelahi di kejauhan dan berkata sambil tersenyum, keduanya benar-benar luar biasa. Saya tidak tahu anak siapa mereka. Mereka benar-benar luar biasa. Mendengar ini, wanita dengan rok polos sedikit mengerucutkan bibirnya, dan senyuman muncul, namun menghilang dalam sekejap. Bang, pada saat ini, ketika ledakan terdengar, kedua bersaudara itu berpisah di kejauhan. Ye Gong melirik lengannya yang mati rasa dan berkata sambil tersenyum, enak sekali. Saya harus mengatakan bahwa pertarungan ini benar-benar menyenangkan, dan hanya pertarungan yang seimbang yang akan menyenangkan. Yean melirik Ye Guan tanpa berkata apa-apa, dan dia juga merasa senang. Kedua bersaudara itu tidak memilih untuk bertengkar lagi, karena jika bertengkar lagi akan menjadi serius. Jika hal itu menjadi kenyataan, maka yang jadi kenyataan bukan lagi soal menang atau kalah, melainkan soal hidup dan mati. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, membuka telapak tangannya, dan maksud pedang tak terkalahkan melonjak dari telapak tangannya. Melihat maksud pedang tak terkalahkan, Ye Guan langsung senang karena dia menemukan bahwa setelah pertempuran tadi, maksud pedang tak terkalahkan ini niatnya sebenarnya menjadi jauh lebih kuat. Melawan niat pedang, Ye Guan tertawa. Jika niat pedang tak terkalahkan ini benar-benar berubah menjadi niat pedang bertarung, itu tidak akan terlalu mengasyikkan. Tidak jauh dari situ, Yean melirik pedang tak terkalahkan di tangan Ye Guan, dan hendak berbicara. Pada saat ini, kedua bersaudara itu tiba-tiba menoleh untuk melihat pada saat yang sama, dan melihat galaksi di kejauhan tiba-tiba mendidih, dan kemudian, aura yang kuat menyapu dirinya. Melihat adegan ini, kedua bersaudara itu mengerutkan kening secara bersamaan. Diam-diam, Yang Xuan melirik ke kejauhan, matanya perlahan menjadi dingin, bersambung.